Salam jumpa kembali dengan Kirana Kelana, terang ilahi bagi insan pengembara. Kirana Kelana pagi ini diambil dari Matius pasal 1 ayat 12 sampai dengan 16. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Sealtiel. Sealtiel memperanakan Zerubabel. Zerubabel memperanakan Abihud. Abihud memperanakan Eliakim. Eliakim memperanakan Asor. Asor memperanakan Sadok. Sadok memperanakan Akim. Akim memperanakan Eliud. Eliud memperanakan Eliasar. Eliasar memperanakan Matan. Matan memperanakan Yakub. Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dalam masa ini, umat Allah bangsa Yahudi mengalami sesuatu yang sangat memalukan dan sangat mengerikan. Mereka dibuang dan ditawan sebagai budak di Babel yang berjarak 1.500 km. Mereka diusir dari tanah perjanjian, dari tanah air mereka. Seharusnya mereka belajar dari saudara mereka kerajaan Israel Utara yang telah mengalami lebih dahulu malapetaka ini 136 tahun sebelumnya. Karena kejahatan mereka dibuang dan ditawan ke Asyur, dan mereka tidak pernah kembali. Mengapa mereka mengalami pembuangan ini? Yeremia pasal 2 ayat 13 mengatakan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Pembuangan orang Yahudi ke Babel ini adalah penghukuman atau pendisiplinan Allah, karena bangsa Yahudi telah melakukan 2 dosa yang sangat besar. Pertama, mereka meninggalkan Allah yang adalah sumber air kehidupan mereka. Kedua, karena mereka menggali kolam bagi mereka sendiri. Artinya mereka telah menjadi penyembah berhala, telah berzina secara rohani. Mereka menjadi cemar dan najis di hadapan Allah. Dalam kondisi seperti ini, mereka juga dengan terang-terangan melawan firman Allah. Mereka melanggar hari Sabat dan tahun Sabat. Jumlah tahun pembuangan adalah 70 tahun. Jumlah tahun ini dihitung dari jumlah tahun-tahun di mana mereka melanggar tahun Sabat. Mereka akhirnya kehilangan bait Allah, juga negeri mereka, karena dosa kejahatan mereka. Sebetulnya negeri mereka lah yang memuntahkan mereka dari sana, karena dosa mereka. Imamat 18 ayat 24-25 berkata, janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya. Orang Yahudi telah menjadi sama seperti penghuni Kanaan sebelumnya. Imamat 18 ayat 24-25 berkata, karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis, supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Inilah penghukuman Allah bagi umatnya yang berdosa. Maksud penghukuman atas pendisiplinan adalah supaya mereka bertobat, dan akhirnya mereka dipulihkan. Ada hal yang menarik dalam kisah pembuangan ini, yaitu pesan Allah yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Lihat kitab Yeremia. 7 kali Allah menyatakan pesan supaya mereka menyerah kepada Babel. Hanya dengan jalan itu mereka dapat bertahan sampai waktu yang ditentukan Allah. Ini bukan hanya menunjukkan bahwa setiap dosa ada konsekuensi dan resiko yang harus dibayar. Hukuman harus dijalani. Ini juga untuk menunjukkan bahwa apapun dosa
Dan apapun kesulitan serta persoalan kita, selama kita mau berbalik kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keselamatan. Sedangkan mereka orang Israel yang tidak mau masuk pendisiplinan, ada mereka yang lari ke Mesir. Dan akhirnya mereka tetap hidup dalam penyembahan berhala. Dan akhirnya binasa, dipunahkan sama sekali. Yeremia 44 ayat 27 berkata, sesungguhnya aku berjaga-jaga untuk kecelakaan mereka dan bukan untuk kebahagiaan mereka. Setiap orang Yehuda yang ada di tanah Mesir akan dihabiskan oleh pedang dan oleh kelaparan sampai mereka punah sama sekali. Itu sebabnya meskipun umat Allah harus melalui pengalaman ini ke Babel, masuk dalam penghukuman pendisiplinan di Babel, mereka yang tersisa dari bangsa itu tidak dibiarkan Allah begitu saja. Ia tetap memberikan firman-Nya melalui nabinya supaya mereka berbalik dan tunduk kepada Allah. Bahkan di tengah pembuangan ada janji Tuhan yang sangat luar biasa. Yeremia 29 ayat 11-14 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Ingat, dalam penghukuman, pendisiplinan, kasih Allah tetap nyata. Melalui pengalaman ini, umat Allah berbalik dan bertobat kembali kepada Allah. Mereka tidak mau lagi menyembah berhala. Mereka merindukan Allah yang sejati dan baitnya yang kudus, dan juga rindu kembali ke tanah perjanjian Allah. Demikian menjadi pelajaran bagi kita. Apabila kita mengalami penghukuman, pendisiplinan Allah, itu sebenarnya adalah kasih-Nya supaya hati kita bertobat. Wahyu 3 ayat 19 berkata, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ingat juga, kita lulus dalam pendisiplinan ketika kita menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai yang sejati bagi kita yang mengalaminya. Ibrani 12 ayat 11 berkata, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Bagaimana dengan keadaan saudara sekarang? Adakah saudara hidupmu dalam pertobatan? Adakah saudara menghasilkan buah kebenaran? Adakah saudara hidup dalam damai sejahtera yang sejati dengan Allah? Hidup dalam damai sejahtera dari Allah. Haleluya. Biar Tuhan memberikan kirana bagi kita dalam perjalanan hidup kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.